Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Natal yang kita rayakan pada hari ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukuri
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kasih setiamu yang besar kepada kami. Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami yang berada di dalam penderitaan ini, agar kami lepas dari segala kesengsaraan, dosa dan kematian yang kekal. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ajarlah kami untuk selalu mengucapkan syukur kepadamu, sehingga kami beroleh penghiburan pada waktu kesusahan dan penderitaan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali mengangkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, ayat 1 sampai dengan 2. Firman Tuhan yang menjadi pendahuluan khotbah dalam ibadah Natal kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 6. Kita membacanya secara responsoria dan nanti di ayat yang ke-6 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan.
Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seperti sepatu tentara yang berderap-derap dan seperti buah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Cemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 96 ayat 3 sampai dengan 4. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam waktu yang sangat berharga yang masih diberikan Tuhan kepada kita hingga Natal hari ini, marilah kita mengingat, merenungkan, menyesali, dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami.
sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru, berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, ayat 1 sampai dengan 2. Menjadi petunjuk hidup baru dalam ibadah Natal kita malam hari ini, terambil dari surat kepada orang Ibrani, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali mengangkat pujian syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 118, ayat 1 sampai dengan 2.
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai persiapan kita untuk menyambut penyampaian sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Selamat Natal. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada minggu hari ini, di mana Tuhan mengizinkan kita boleh bersuka cita juga dalam rangka merayakan Natal tahun 2022 ini. Kita telah melewati masa sulit selama kurang lebih 2 tahun kita tidak bisa bernatal seperti ini.
tetapi oleh kemurahan Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan membukakan anugerahnya bagi kita dan memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama-sama kembali menikmati sukacita Natal. Dalam ibadah Natal kita sekaligus dalam Minggu 25 Desember hari ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita, terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita, saudaraku. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian dan di ayat terakhir nanti kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan untuk kita semuanya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, berinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita terima sebagai khotbah dalam ibadah Minggu dan sekaligus ibadah Natal kita hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang mau mengerti firman, sehingga lewat firman ini kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan hari ini. Tema khotbah ini, firman telah menjadi manusia. Gabi daging mahatai dalam bahasa Bataknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman tentang firman yang menjadi manusia ini sesungguhnya masih menjadi perdebatan bagi banyak orang yang kurang memahami bagaimana hakikat Allah yang menjadi manusia itu di dalam Kristus. Banyak orang mempertanyakan hal ini sekarang. Apa memang benar Allah bisa menjadi manusia? Apakah Dia tidak merendahkan dirinya? Sementara Allah itu Allah yang tinggi, yang agung dan yang mulia. Tetapi hari ini kita diperdengarkan sebuah kebenaran ilahi, saudaraku. Sekalipun Allah yang adalah Allah yang maha besar, yang transenden, yang melampaui segala keberadaan kemanusiaan kita yang terbatas, tetapi Dia adalah Allah yang benar-benar bisa merasakan, memahami dan juga hadir di tengah-tengah kita. Makna Natal yang kita rayakan hari ini adalah bagaimana Tuhan mau menyapa kita dalam kasih-Nya. Dia datang untuk menyapa kita oleh kasih Kristus, sehingga Dia tidak hanya Allah yang transenden, tetapi juga Dia adalah Allah yang imanen bagi kita.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ketika kita memahami kebenaran ini dengan logika kita yang terbatas, kita akan sulit mengerti hal itu. Tetapi izinkan saya memberikan satu kisah, yang kisah ini saya baca sepertinya ini kisah nyata. Tetapi saya bukan kisahnya itu yang terpenting. Bagaimana kita mengerti keberadaan Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen bagi kita, demi kita, oleh kita dan untuk kita. Kisahnya seperti ini saudaraku. Di daerah Eropa konon pada saat itu kalau bulan Desember, sekarang pun musim salju ya di Eropa bulan Desember. Jadi ada satu keluarga yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Mereka sangat mengasihi Tuhan, tetapi walaupun mereka sangat mengasihi Tuhan, kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka bukanlah bilangan orang yang sepertinya beruntung dalam kehidupan. Mereka hidupnya miskin, mereka hidupnya sederhana. Lalu keluarga ini sudah lama ditinggal oleh suaminya, sehingga dia seorang istri atau ibu yang mengasuh satu orang anak laki-lakinya, yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang. Lalu dia mendidik anak ini untuk bagaimana mempercayai Tuhan dengan baik. Anak ini penurut, anak ini pun sesungguhnya dia mencintai Tuhan. Tetapi semakin anak ini bertumbuh, dia mulai boleh melihat kehidupan yang dialaminya. Dia mulai bertanya dalam hatinya, kalau memang Tuhan ada, masa Tuhan tidak memperhatikan kehidupanku sementara aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan yang real terkadang kita pertanyakan. Aku rajin ke gereja, aku rajin berdoa. Dan kalau memang Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak memperhatikan kehidupanku? Ini pertanyaan yang sering kita pertanyakan. Dan anak ini semakin dia bertumbuh dewasa, dia mempertanyakan itu dalam dirinya. Lalu suatu malam Natal, ibunya berkata, anakku, malam ini kita akan ibadah Natal di gereja. Lalu anaknya ini berkata, ibu, apakah menurut ibu Natal itu masih berarti bagi kita? Lalu ibunya ini menjelaskan, sangat berarti anakku. Karena lewat Natal ini Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sungguh mengasihi kita. Lalu anak katakan, kalau Tuhan mengasihi kita ibu, kenapa Tuhan izinkan kita terus menderita seperti ini? Mengapa Tuhan tidak mengubahkan kehidupan kita? Lalu ibunya ini mengatakan, itu bukan sesuatu yang harus kita jawab dengan logika kita. Mari kita pertanyakan itu kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjawab pertanyaanmu itu nak. Yang penting malam ini kita bernatal. Tetapi anaknya ini tidak katakan, ibu kalau malam ini aku tidak bernatal. Aku ingin mendengar jawaban dari Tuhan, mengapa kehidupan ini seperti ini. Kalau memang Tuhan mengasihi kita, mengapa Tuhan tidak mengubah hidup kita? Dia sudah mulai dewasa dan mulai mengerti arti kehidupan. Dan ibunya sedih mendengarkan itu saudaraku. Tetapi dengan terpaksa ibunya pergi bernatal sendirian malam hari ini. Dengan menangis, Tuhan kasihanilah anakku. Beri anakku pengertian tentang pertanyaannya itu. Lalu ditinggalkan anaknya. Dia katakan, ibu pergi saja, aku tidak akan kemana-mana. Lalu ibunya pergi bernatal. Ketika anak ini sedang sendirian di rumahnya, dia sedang memasang tungku perapian karena musim dingin. Lalu saudaraku, rumah mereka itu yang terjendelanya dari kaca, tiba-tiba kaca ini seperti ada yang melempar kaca ini, terbentur dengan sangat keras. Lalu dia kaget, ada apa? Siapa yang melempar rumah kami? Lalu dia dengan sigap, karena dia sudah anak muda, dia dengan sigap untuk melihat keluar. Ternyata saudaraku, ada 2 ekor burung yang terjatuh di bawah jendela kacanya itu. Rupanya langsung dia mengerti, oh rupanya burung ini hendak masuk karena kedinginan di luar dan burung ini melihat ada api dan dia coba untuk mendekat tetapi terhalang oleh kaca. Akhirnya burung ini terjatuh. Lalu saat itu tumbuh rasa kasihan anak ini melihat burung itu. Lalu dia hendak mengangkat, dia berencana untuk mengangkat burung ini dan membawa masuk ke rumahnya.
Dia tidak ingin menyakiti burung ini, bahkan dia ingin menyelamatkan burung ini, saudaraku. Tetapi ketika burung ini melihat bahwa manusia ini datang, langsung burung ini ketakutan dan dengan tenaga yang sisa, burung ini terbang. Ada pohon di depan rumahnya itu, dia bertengger di situ. Lalu dia berpikir, aku tidak bermaksud menyakitimu, aku hanya ingin menolongmu. Karena kalau engkau tetap di luar engkau akan mati. Itu dalam pikiran anak ini. Lalu dibukakannya pintu rumahnya, saudaraku. Dinyalakannya lampu terasnya. Diambilnya roti, diremasnya, ditaruh di teras itu. Dengan harapan supaya burung itu turun dan memakan itu dan masuk. Dibukakan pintu. Lalu pada masa musim dingin, makanan sulit didapatkan burung. Burung ini melihat makanan itu langsung datang, saudaraku. Dimakannya semua remah-remah dari roti itu sampai habis. Lalu anak ini berpikir, aku memberi engkau makan supaya engkau tertolong dan masuk, supaya engkau tidak kedinginan di luar. Lalu dia mulai mendekat dengan maksud untuk menyapa burung ini dan mengajaknya masuk. Tetapi ketika burung itu melihat anak itu mendekat, burung itu langsung terbang, saudaraku. Dan dia sudah mendapatkan kekuatan baru dan burung itu terbang agak jauh. Lalu dia berpikir dalam hatinya, aku tidak bermaksud menyakitimu, aku hanya ingin menolongmu karena aku kasihan, kalau engkau tidak ditolong engkau pasti akan mati. Lalu dia berpikir, bagaimana caranya aku menyampaikan ini kepada burung ini? Lalu dia, seandainya aku bisa sebentar saja mengerti bahasa burung, aku akan menyampaikan bahwa aku tidak bermaksud menyakitinya. Aku hanya mau menolongnya. Lalu saudaraku, tiba-tiba ketika dia berpikir seperti itu, lonceng gereja pun berbunyi untuk menandakan malam Natal itu ibadahnya mulai di gereja tersebut. Ketika itu dia tersadar, Roh Kudus berbicara kepadanya, engkau melihat keberadaan burung tadi, demikianlah keberadaanmu yang sesungguhnya. Mengapa perlu Natal? Karena kalau Tuhan hanya dari surga menyapa kita, kita tidak akan pernah mengerti maksud Tuhan. Dan semua kita akan bernasib sama seperti burung itu, liar dan tidak akan tertuntun untuk hidup dengan benar. Dan bahkan pada akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. Lalu sadarlah anak ini, oh itu rupanya. Kalau aku tidak bisa menjadi manusia, menjadi burung, tetapi ternyata Tuhan bisa menjadi manusia. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menyapa manusia tersebut. Supaya Tuhan bisa memperkatakan isi hatinya kepada kita. Itu saudaraku. Lalu dia berkemas. Dia kata, Tuhan ampuni aku telah berdosa kepadamu. Dia bergegas dan berlari hendak ke gereja. Tetapi saudaraku, tidak berapa jauh dari rumah itu, karena memang dingin sekali di luar. Ketika dia hendak ke gereja, burung yang dua tadi itu ternyata sudah tergeletak jatuh dan mati karena kedinginan. Ketika dia melihat burung itu, ternyata ini burung yang sudah dia kasih makan tadi. Dia kasih makan maksudnya supaya hidup, tetapi dikasih makan akhirnya mati. Kenapa? Karena tidak mengerti maksud pemberi makan tersebut. Ada begitu banyak di antara kita seperti itu. Kita diberkati oleh Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi semakin kita menjauh dari Tuhan, akhirnya kita binasa dan mati. Itulah artinya Natal bagi kita. Dia berkata dalam hatinya, Tuhan ampuni aku. Malam hari ini aku tahu Engkau datang menjadi manusia supaya Engkau menyapaku dengan kasih-Mu, supaya aku mengerti maksud hati-Mu, supaya aku tahu rencanamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kita memaknai Natal sampai hari ini. Saya yakin bahwa Natal tidak hanya malam ini kita ikuti bersama. Ada mungkin di antara kita yang sudah mengikuti malam Natal berkali-kali selama bulan Desember ini, termasuk saya. Sudah lebih dari 15 kali aku mengikuti Natal dalam bulan Desember ini. Beberapa kali berkhotbah juga. Tetapi pertanyaannya saudaraku, adakah kita memahami mengerti apa sebenarnya arti Natal bagi kita?
Apa sebenarnya makna Natal dalam kehidupanmu? Hari ini firman Tuhan katakan, firman telah menjadi manusia. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapakah yang bisa mengenal Allah? Kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Firman itu, apa itu firman? Ya, roh itu, logos itu merupakan suara atau perkataan yang lewat. Mungkin itu kita katakan seperti itu. Sesuatu yang diperkatakan dan tidak kelihatan. Allah tidak bisa kita lihat. Oleh karena itulah Tuhan ingin memperkenalkan dirinya supaya kita tahu siapa Allah. Supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Lalu dia memperkenalkan dirinya dengan cara apa? Dia menjadi manusia. Dia menjadi daging. Dia mau menjadi seperti kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal dia. Supaya kita tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Sehingga firman Tuhan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita tahu memaknai ini. Apapun keadaan hidup kita, bagaimanapun keberadaanmu sana, Tuhan mengasihimu. Bagaimana engkau tahu itu? Tuhan mengasihiku karena dia mau menjadi seperti diriku. Dia mau menjadi manusia, bahkan dia menanggung segala dosa kita. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat di sini? Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Mengapa saudaraku? Karena oleh dosa dunia ini penuh dengan kegelapan. Dan oleh dosa kehidupan orang-orang di dunia ini yang berdosa dalam kegelapan. Tetapi firman itu yang membawa terang. Sesungguhnya dia ingin mengusir kegelapan. Ini yang menjadi pertanyaan besar dalam pergumulan keberimanan kita. Ini bukan gampang saudaraku. Bagaimana mungkin terang tidak bisa mengusir kegelapan? Dimanapun, pasti terang bisa mengusir kegelapan. Tetapi Alkitab di sini mencatat bahwa kegelapan itu menolak terang itu. Bagaimana mungkin itu? Ini menggambarkan kekerasan hati manusia. Ini menggambarkan kedegilan hati manusia. Dan sampai pada hari ini ada banyak orang-orang yang diliputi kegelapan menolak terang dari Tuhan. Malam hari ini ketika engkau datang bernatal, apakah hidupmu dalam kegelapan? Apakah keberadaanmu sedang diliputi kegelapan? Mari, tidak ada solusi lain apapun yang kau harapkan, yang kau impikan untuk engkau bisa keluar dari kegelapanmu. Hanya satu, terimalah terang Kristus. Firman yang menjadi manusia itu membawa terang kepada kegelapan. Supaya setiap orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu tertuntun kepada terang yang memberikan kehidupan kepada setiap kita. Kegelapan itu menuntun orang kepada kematian. Tetapi terang menuntun kita kepada kehidupan. Di dalam Kristus kita diberikan jaminan kehidupan. Tetapi tanpa Kristus kita akan binasa dalam kegelapan hidup kita. Malam hari ini Tuhan sedang menyapa kita semua. Firman menjadi manusia supaya kita bisa mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah terang yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kepada kita jaminan akan kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Karena siapakah orang yang dalam kegelapan bisa memiliki kepastian kehidupan? Tidak ada. Sehingga apa yang terjadi ketika seseorang hidup dalam kegelapan? Yang pertama, selalu hidup dalam ketidakpastian. Ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang pasti saudaraku. Karena tidak ada yang pasti dalam kegelapan. Semua meraba-raba. Tetapi orang yang hidup di dalam terang pasti akan memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupannya. Itu sebabnya bagi orang-orang yang mau membuka hatinya untuk Tuhan, dikatakan ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima terang Kristus yang menjadi manusia itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari Bapak Ibu, malam hari ini buka hatimu. Tuhan sedang menawarkan dirinya untuk menerangi kehidupan kita saat ini.
Saya tidak tahu kegelapan apa yang ada tersimpan di dalam hati kita. Tetapi kalau engkau mau membuka hatimu, menerimanya, terang itu akan bercahaya. Dan terang itu akan mengusir segala kegelapan-kegelapan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tertuntun kepada kepastian dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Hanya orang yang dituntun terang Tuhan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan jika engkau membuka hatimu untuk Tuhan, Tuhan akan menerangi hatimu. Lalu ketika engkau hidup dalam terang Tuhan, maka engkau bisa mengenal Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa saudaraku. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Luar biasa. Jadi Kristus itu adalah anak Allah, anak tunggal Bapa. Dan ternyata Kristus itu penuh dengan kemuliaan karena dia satu-satunya pemilik surga. Ini yang luar biasa saudaraku. Tahtanya luar biasa, kemuliaannya. Tetapi dia meninggalkan kemuliaannya itu demi kita, demi Anda, demi saya. Supaya kita boleh benar-benar terangkat juga memperoleh kemuliaan sama bersama-sama dengan dia di surga. Ini yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Lalu dikatakan di sini, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita ini hanya hidup berharap kasih karunia Tuhan. Jangan pernah berharap kasih karunia Tuhan kalau kita masih di luar Tuhan. Jangan pernah berharap kasih karunia Tuhan kalau hidup kita belum dibenarkan di dalam Tuhan. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang kita dapatkan pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua saudaraku. Saya hanya ingin membuka hati kita pada malam ini supaya kita benar-benar memaknai Natal ini menjadi sebuah momen yang bisa membawa kita kembali untuk membuka diri, benar-benar menyambut terang Natal itu ada dalam hidup kita. Sehingga Natal tidak hanya sebuah perayaan yang formalitas bagi kita, tetapi sungguh-sungguh bermakna, berarti bahwa Natal memberikan kita harapan dalam jalan hidup kita. Yang tadinya dalam ketidakpastian dituntun dalam kepastian bersama Tuhan. Yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, kita dituntun dalam terang Tuhan untuk bisa melihat kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhanlah yang membukakan hati kita untuk mengerti kebenaran ini. Walaupun mungkin dengan pengertian yang sederhana, tetapi paling tidak kita tahu mengapa Tuhan hadir. Mengapa Allah menjadi manusia. Mengapa firman itu menjadi daging dan menjadi manusia. Supaya dia benar-benar bisa bersama-sama dengan kita. Bersekutu dengan kita saudaraku. Dia tidak hanya Allah yang transenden, tetapi dia menjadi Allah yang imanen. Diam di tengah-tengah kita. Berarti apa? Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu persoalan hidupmu. Dia mengerti persoalan hatimu. Dia tahu segala apa yang kau pikirkan. Karena dia bersama-sama dengan kita. Dia bisa merasakan segala perasaan yang kita rasakan. Dan pastinya tidak hanya bisa merasakan. Dia tahu bagaimana cara menolong hidupmu. Dia tahu bagaimana cara mengangkat engkau. Dia tahu caranya bagaimana memberkati keterpurukan hidupmu. Ini luar biasanya kita bernatal malam hari ini. Mari saudaraku, buka hatimu. Terimalah kebenaran ini yang bisa menuntun kita boleh sungguh-sungguh memaknai Natal ini dengan benar. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami nikmati dalam perayaan Natal kami pada malam hari ini. Benar Tuhan, betapa sering kami hidup dalam kegelapan dan ketidakpastian. Oleh karena kami tidak memahami dan tidak mengenal Engkau dan tidak mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, Engkau peduli dengan kami. Engkau memberi diri-Mu dan Engkau menjadi manusia. Allah yang transenden, menjadi Allah yang imanen dan menjadi daging bersama-sama dengan kami. Untuk turut merasakan seluruh keberadaan kehidupan kami. Dan untuk turut bisa mampu menolong kami. Dan itu yang kami syukuri. Oh, karena itu Tuhan, kami tidak sendiri lagi. Mungkin kami hidup dalam banyak pergumulan. Tetapi dengan kami membuka hati untuk Tuhan, kami sadar
kami tidak sendiri lagi. Ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Oleh karena setiap umat Tuhan pada malam ini yang datang dalam ibadah Natal ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan kepada mereka harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan berikan pertolongan, pulihkan penyakit mereka. Khususnya bagi anak-anak-Mu yang bergumul dalam pendidikan, karuniakan hikmat, pengetahuan dan kepintaran, mampukan mereka untuk bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan benar. Yang bergumul untuk pekerjaan Tuhan berkati, bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang bergumul untuk jodoh juga Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh menemukan jodoh mereka dengan benar. Yang bergumul untuk keturunan, berkati buah kandungan mereka. Tuhan Yesus yang baik, tentu banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan, tetapi hati kami sedang terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan selidikilah, Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah setiap kami malam hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 94 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan diambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang maju ikut dengannya, membawa pemberian yang banyak, yang dipersembahkan dengan emas dan gold. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dari perayaan Natal malam ini dengan sukacita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal untuk kita semuanya. Shalom. Pulanglah dalam keadaan sukacita. Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus, kita beri waktu istirahat 5 menit dan nanti